Maryam adalah seorang wanita soleha yang menjaga diri dan kehormatan. Sudah kami tuliskan kisah Maryam menjaga kesucian dirinya dengan judul Maryam Teladan Bagi Muslimah. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam menyebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam ayat 22. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya dari mana ia peroleh anak itu. Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapa bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam. Retoris mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun telah mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh? Orang-orang fasik, apa yang mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf an-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan maha suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana ia berucap, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Maryam. Maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24 hingga 26. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyuruh Maryam dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair, Ad-Dahak, Amar bin Maimun dan lain-lain menyatakan bahwa itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan dan lain-lain menyatakan bahwa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya, wahai ibu, janganlah bersedih. Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasa ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Quran Surat Maryam ayat 27 hingga 28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinahinya. Tanpa pengadilan mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang membunuh Yusuf an-Najjar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Isa. Isa bayi yang penuh berkah. Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Quran Surah Maryam ayat 29. Isa memberikan jawaban dan persaksian, membantah tuduhan keji yang dilemparkan pada ibunya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Tuhan.
Pernyataan ini sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakannya anak Allah atau anak zina. Allah berfirman, "Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 31 hingga 33. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Begitu mendengar hujatan yang bertubi-tubi diarahkan kepada ibunya, bayi Isa yang ada dalam gendongan ibunya itu bergerak pelan menampakkan dirinya kepada orang-orang itu. Mereka terkejut karena bayi itu sangat elok dan memancarkan cahaya yang memikat. Bukan main terkejutnya para kaum kerabat dan semuanya menyaksikan bayi itu. Bayi itu telah menjelaskan sendiri jati dirinya dengan gamblang. Ia bukan bayi sembarangan. Dengan demikian ibunya pasti wanita pilihan Tuhan. Kabar tentang bayi Maryam yang dapat berbicara segera menyebar kemana-mana dengan cepatnya. Prasangka buruk kepada Maryam kemudian berubah menjadi hormat. Ada yang langsung percaya bahwa bayi Nabi itulah yang mereka tunggu, meski ada yang tetap menolak kenabian Isa karena menganggap anak haram dan sebagainya. Dalam kondisi masih bayi, Isa telah mampu membela kehormatan sang ibu Maryam. "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan menjadikan diriku seorang nabi," jawab Isa membela ibunya. Padahal saat itu ia masih bayi dan masih dalam gendongan sang ibu. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 34 hingga 35, "Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia." Quran Surat Maryam ayat 34 hingga 35. Wallahu a'lam bishawab.